Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wake up Fadilah. Kenalkan, nama saya Pratama Febio Tena Irawan, NPM 2335155161039, Prodi Administrasi Publik. Pertama, kita masuk ke paradigma baru. Secara umum, paradigma baru itu menekankan beberapa aspek utama. Yang pertama, ada orientasi pada kinerja. Anggaran tidak lagi hanya dilihat sebagai alokasi input dana, tetapi lebih fokus pada output barang atau jasa yang dihasilkan. Terus yang kedua itu ada transparan dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan negara harus terbuka, dapat diakses oleh publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang pajak dapat mereka dikelola dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga ada value for money. Setiap pengeluaran negara harus memberikan nilai manfaat yang optimal dengan biaya yang efisien. Yang keempat, pengelolaan keuangan yang terintegritas. Maksudnya sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan negara harus terpadu untuk memastikan konsistensi dan pengadilan yang lebih baik. Yang kelima, penguatan penguasaan dan pemeriksaan peran lembaga, pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara yang independen dan profesional menjadi semakin penting, memastikan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang tujuannya untuk ditetapkan. Tujuan utama pengelolaan keuangan negara adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi anggaran harus diprioritaskan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Terus fleksibilitas dan otonomi. Dalam batas-batas akuntabilitas, unit-unit organisasi pemerintah diharapkan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil yang optimal. Terus kita masuk ke latar belakang munculnya paradigma baru. Ada beberapa faktor munculnya paradigma baru, antara lain yang pertama itu ada tuntutan reformasi tata kelola pemerintah, good governance. Masyarakat semakin kritis terhadap praktik pengelolaan keuangan negara yang dianggap kurang transparan, akuntabel, dan efisien. Yang kedua ada pengalaman krisis ekonomi yang pernah dialami berbagai negara, menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang hati-hati dan bertanggung jawab. Yang ketiga, perkembangan teori dan praktik manajemen keuangan publik. Munculnya konsep-konsep baru dalam manajemen keuangan publik seperti value for money dan performance budgeting.
tuntutan untuk mengadopsi standar internasional dalam pengelolaan keuangan negara agar lebih kredibel dapat memperbandingkan. Kita masuk ke prinsip paradigma keuangan negara. Berapa prinsip pokok mendasar paradigma baru keuangan meliputi akuntabilitas, profesionalitas, proporsionalitas, terus keterbukaan atau transparansi. Perbedaan paradigma baru dan paradigma lama. Paradigma lama keuangan negara cenderung lebih fokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap aturan formal. Terus kalau paradigma lama anggaran partisipasi. Kita masuk ke ilmu keuangan negara atau sering disebut dengan hukum keuangan negara. Oke. Hukum keuangan negara adalah cabang ilmu hukum dan ilmu ekonomi yang secara interdisipliner mempelajari pengembangan keuangan publik suatu negara. Ruang lingkup ilmu keuangan cakup beberapa aspek. Yang pertama itu ada sumber-sumber pendapatan negara, yang kedua itu pengeluaran negara atau belanja negara, yang ketiga itu ada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang keempat itu ada pengelolaan utang negara. Kita masuk ke prinsip pokok pengaruh dan dampak pengeluaran negara. Prinsip pokok dalam pengeluaran negara menurut Adam Smith mengembangkan prinsip pokok pengeluaran negara. Yang pertama itu ada asas moralitas, yang kedua itu ada asas nasionalita, yang ketiga itu ada asas kerakyatan atau demokrasi, yang keempat ada asas rasionalita, yang kelima ada asas pengembangan, yang keenam ada asas keseimbangan dan keadilan, yang ketujuh ada asas fungsionalita atau asas teknologis. Pengaruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara merupakan perwujudan kebijakan pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, lewat kebijakan pengeluaran negara diharapkan dampak-dampak yang sudah diprediksi secara terencana sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan pemerintah. Dampak pengeluaran pemerintah potensial pengaruh terhadap optimalisasi sumber penerimaan negara baik oleh pusat ataupun daerah otonom. Anggaran pendapatan belanja APBN. Esensi sebagai wujud PKN. Esensi APBN sebagai wujud PKN ada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua penjelasan Undang-Undang 17 tahun 2003. Definisi APBN Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 atau 2003, rencana keuangan tahunan pemerintah negara disetujui oleh DPR. APBN, perubahan APBN dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun. Tahun anggaran meliputi 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai 38 Desember. Fungsi APBN, fungsi otoritas, fungsi perencanaan,
APBN. Struktur APBN terdiri atas pendapatan negara, ada belanja negara, pembiayaan. Pendapatan negara, hak pemerintahan pusat, diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Belanja negara, kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Terus cukup buat jelasan bagi saya. Mungkin ada kurang